Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sistem-sistem organ pada inti jantan. Perkenalkan, nama saya Ica Sujarwo Manurung dengan NIM 220306020. Di sini saya akan menjelaskan traktus digestivus atau sistem pencernaan pada unggas. Yang pertama ada paru. Paru adalah mulut bagi unggas untuk mengambil makanan masuk ke dalam mulutnya. Kemudian di dalam paru ini ada lidah yang akan membantu mendorong makanan masuk, serta saliva yang akan memudahkan masuknya makanan. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Ini adalah saluran di mana masuknya makanan yang telah masuk ke dalam mulut. Esofagus ini ialah tabung berotot, di mana di sini terjadi gerakan peristaltik atau gerakan mendorong masuknya makanan. Kemudian saluran selanjutnya masuk ke crop. Crop ialah pelebaran kerongkongan, di mana makanan akan disimpan di situ sementara dan akan dilunakkan oleh getah yang dihasilkan di dalam crop serta bakteri yang menghasilkan asam. Kemudian masuk ke proventriculus atau lambung kelenjar. Di sini terjadi pencernaan secara enzimatis yang akan semakin melunakkan makanan yang sudah masuk. Kemudian masuk ke gizzard. Di gizzard ini makanan akan dicerna secara mekanis, yaitu makanan akan digerus di dalam gizzard tersebut dengan bantuan grit atau batuan kecil. Kemudian akan dijelaskan oleh kawan saya Sonia. Perkenalkan, nama saya Sonia Silalahi, NIM 220306030. Organ pencernaan selanjutnya yaitu ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk mensekresikan getah pankreas, di mana ia berfungsi untuk dalam pencernaan karbohidrat, pati, dan protein. Lalu setelah itu makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus ini dibagi lagi menjadi duodenum, jejunum, dan ileum. Mukosa usus halus berfungsi untuk menggerakkan dan memperluas permukaan dinding usus halus agar dapat menyerap sari-sari makanan. Di usus halus ini terjadi pencernaan secara enzimatis, di mana enzim pada usus halus akan merubah protein menjadi asam amino dan merubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu setelah itu makanan akan masuk ke usus buntu atau yang biasa disebut seka. Usus buntu ini terdapat dua saluran, di mana usus buntu ini berfungsi untuk di usus buntu ini terjadi pencernaan secara yang sedikit, yaitu mencerna karbohidrat, protein, dan mengabsorpsi air. Lalu makanan akan masuk ke usus besar. Usus besar ini memiliki ukuran 2 kali diameter dari usus kecil. Usus besar berfungsi untuk merombak kembali sisa-sisa makanan atau ampas pencernaan menjadi feses. Lalu di usus besar ini juga terjadi kembali absorpsi air, yaitu yang berfungsi untuk mengatur dan menyeimbangkan kandungan air pada tubuh unggas. Yang terakhir yaitu ada kloaka. Di kloaka ini merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa makanan atau feses. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna akan diubah menjadi feses dan dikeluarkan melalui kloaka. Urin akan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Perkenalkan, nama saya Daniel Saputra Mare dengan NIM 220306034. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ respirator pada unggas. Yang pertama adalah nares. Nares adalah organ pernapasan pertama pada unggas atau yang sering juga disebut dengan lubang hidung. Nah, lubang hidung pada unggas ini sama halnya seperti manusia memiliki bulu-bulu halus yang terdapat pada lubang hidung. Bulu-bulu halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang masuk. Kemudian yang kedua adalah laring. Laring adalah organ pernapasan yang kedua pada unggas yang fungsinya adalah untuk menghalau masuknya benda asing ke dalam laring. Selain itu, fungsi dari laring ini adalah jalan masuknya udara pada saat proses respirasi. Selain itu, fungsi laring ini adalah untuk membantu menelan makanan, mengatur suara, dan mengelola tekanan intratorasis. Yang ketiga adalah trakea. Trakea ini adalah organ pernapasan yang berbentuk pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Yang fungsi dari trakea ini adalah untuk mencegah terjadinya kolaps karena adanya tekanan negatif pada saat bernapas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raffi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dunia tentang sistem respirasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Akbar dengan NIM 220306032. Untuk organ selanjutnya itu siring. Siring merupakan organ pernapasan pada ayam yang tersusun atas cincin-cincin tulang rawan sehingga bersifat fleksibel.
Siring terletak pada pangkal trakea dan berbentuk layaknya selang. Siring sendiri perlu diketahui juga, siring merupakan organ vokal utama yang bertanggung jawab memproduksi seluruh karakteristik suara pada itik atau bebek. Suara-suara tersebut dapat timbul karena saat proses inspirasi dan respirasi terjadi, siring akan bekerja sebagai katup penjaga keselarasan udara. Jika saat organ ini bergetar, maka itik akan mengeluarkan suaranya. Jadi setelah udara oksigen memasuki trakea akan dilanjutkan ke siring sebagai katup penjaga keselarasan udara sebelum selanjutnya akan dilanjutkan ke pulmo atau paru-paru. Selanjutnya ada pulmo atau biasa lebih dikenal sebagai paru-paru. Berjumlah sepasang, memiliki warna merah terang dan diproteksi oleh tulang rusuk. Struktur dari paru-paru itik sendiri termasuk sangat kaku, sehingga pada saat proses inspirasi dan respirasi terjadi, hanya terjadi sedikit pergerakan mengembang dan mengempis. Untuk ukuran dari paru-paru itik sendiri relatif lebih kecil. Berbeda dengan mamalia, pada unggas, meskipun paru-paru sebagai organ utama dalam sistem respiratoris, kenyataannya pada saat proses inspirasi dan respirasi terjadi, paru-paru dibantu oleh air sak dalam menjalankan fungsinya. Fungsi dari paru-paru sendiri adalah sebagai tempat sirkulasi atau tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Oksigen yang masuk ini nantinya akan digunakan oleh itik untuk proses oksidasi atau pembakaran dan untuk pembentukan energi. Selanjutnya ada air sac atau kantung udara. Air sac atau kantung udara berfungsi sebagai yang menjaga volume udara di dalam paru-paru agar tetap konstan. Selain itu, air sac juga berfungsi sebagai menggerakkan udara melalui paru-paru saat proses inspirasi dan respirasi terjadi. Akan dilanjutkan oleh teman saya Ananda Iswayudi. Perkenalkan, nama saya Ananda Iswayudi dengan NIM 2203-06026. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organetalia atau sistem reproduksi pada itik jantan. Sistem reproduksinya itu dimulai dari testis pada itik jantan berjumlah sepasang berbentuk seperti bola oval, dan testis berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, setelah sperma dihasilkan oleh testis akan masuk ke epididymis. Epididymis adalah saluran panjang berkelok-kelok yang berada di atas testis. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan tempat pematangan sperma. Sperma yang dimatakan di epididymis memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan mortalitas sperma dan memberikan kemampuan untuk membuahi. Setelah sperma matang akan masuk ke ductus deferens. Ductus deferens adalah organ panjang yang tipis yang menghubungkan antara epididymis dan kloaka. Ductus deferens berfungsi untuk mengalirkan atau menyalurkan sperma dari epididymis menuju ke kloaka. Yang terakhir ada kloaka. Kloaka dalam organ reproduksi itik jantan berfungsi untuk mengeluarkan sperma ke dalam kloaka itik betina. Pada dalam kloaka ini terdapat organ juga namanya palus. Palus itu organ kopulasi pada itik jantan yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam kloaka betina. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Randy. Perkenalkan, nama saya Randy dengan NIM 220306020. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran. Jadi sistem peredaran itu berfungsi untuk penyediaan oksigen dan sel-sel makanan pada setiap sel aktif dan untuk mengeluarkan karbon dioksida dan limbah-limbah yang tidak diperlukan. Sistem peredaran itu terdiri dari 3, yaitu jantung, darah, dan vena. Jantung itu berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, memompa darah ke kedua arah, yaitu ke jantung, tempat karbon dioksida dikeluarkan dan oksigen diganti ke seluruh tubuh untuk mengalirkan zat-zat makanan atau nutrisi dan mengeluarkan limbah-limbah yang tidak diperlukan. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah itu fungsinya untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi kapiler-kapiler dari seluruh tubuh itu bersatu kembali membentuk vena yang membawa kembali ke jantung. Vena itu memasuki atrium kanan melalui 3 vena, yaitu vena cava caudal,
vena cava caudal kanan dan vena cava caudal kiri. Vena cava caudal ekor itu mengalirkan darah ke dalam perut, dan vena cava caudal ekor, vena cava caudal kronial itu mengalirkan darah ke tubuh bagian atas. Selanjutnya, vena itu fungsinya untuk menyaring partikel-partikel yang tidak diperlukan di dalam tubuh. Letaknya itu terletak di persimpangan kelenjar lambung dan empedu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Aga. Perkenalkan, saya Aga Jawana Ratamba, NIM 22030608. Saya akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang ada di dalam pencernaan gigi. Yang pertama ada enzim amilase. Enzim amilase ini berfungsi merubah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Yang selanjutnya ada enzim protease. Enzim protease ini bertugas merubah protein menjadi asam amino. Yang selanjutnya ada enzim maltase. Maltase adalah enzim yang bertugas merubah maltosa menjadi glukosa. Selanjutnya ada enzim lipase. Lipase adalah enzim yang bertugas memecah lemak menjadi gliserol. Selanjutnya ada sukrase. Sukrase adalah enzim yang bertugas memecah sukrosa. Dan yang selanjutnya ada laktase. Laktase adalah enzim yang bertugas memecah laktosa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Desi. Perkenalkan, nama saya Desi Amalia dengan NIM 2203060202. Saya akan menjelaskan sistem saraf pada itu. Sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf otak dan sistem saraf otonom. Fungsi sistem saraf otak adalah satu, memperoleh dan menganalisis informasi yang dari lingkungan eksternal ataupun internal. Kedua, mengumpan informasi sebagai memori dan belajar. Ketiga, mengkoordinasi impuls motorik keluar untuk mengkoordinasi otot kakak. Selanjutnya adalah bagian-bagian otak. Bagian-bagian otak terdiri dari 4 bagian. Pertama, otak bagian depan. Otak bagian depan sebagian besar terdiri dari globus penciuman. Kedua, otak bagian tengah terdiri dari otak kecil dan globus optik. Ketiga, otak belakang. Otak belakang terdiri dari medula oblongata. Yang keempat adalah sumsum tulang belakang atau disebut chorda spinalis, atau disebut juga dengan sistem saraf pusat. Sekian dari penjelasan kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.